Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran seni teater ini. Ya, di seni teater ini kita masih akan bicara tentang jenis, bentuk, dan makna dari naskah lakon. Kita akan masih mengulang di pertemuan seperti pertemuan kedua, tetapi dinamikanya akan kita ubah pada sesi kali ini. Nah, bicara tentang bentuk, jenis, dan makna, ada quote yang coba akan kita lihat di sini, yaitu memahami makna peristiwa lakon teater adalah memahami karya Tuhan secara nyata. Ini akan menjadi inspirasi kita pada sesi kali ini. Berikutnya lagi, saya mengingatkan bahwa kompetensi dasar kita adalah menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai dengan kaidah seni teater modern. Kemudian fokus kita, indikatornya adalah nanti kalian akan kembali lagi menginterpretasi lakon seni teater modern dalam bentuk laporan, tetapi bukan secara mandiri seperti yang kemarin, tetapi akan kita lakukan secara kelompok. Kemudian KKM kita tetap masih 78. Kita memasuki aktivitas atau kegiatan kita yang pertama. Kembali lagi, buatlah kelompok 4-6 siswa. Kemudian yang kedua, amatilah dan pilihlah salah satu naskah lakon yang telah kalian miliki dari bank naskah teater di Google. Kalau kemarin kalian bekerja sendiri-sendiri mandiri, tetapi yang ini silahkan kalian membuat kelompok 4-6 siswa. Kemudian amatilah dengan cermat peristiwa demi peristiwa dalam naskah lakon tersebut secara berkelompok. Jadi kalau kalian kemarin secara mandiri, yang sekarang ini adalah berkelompok. Kita mulai masuk ke kegiatan atau aktivitas kita yang kedua, yaitu adalah buatlah daftar pertanyaan dalam kelompok 4-6 siswa secara mendalam setelah mengamati naskah lakon tersebut. Misalnya, kembali lagi, apa jenis naskah lakon tersebut? Nah, di sini kemudian kalian bisa memperdalam dengan alasan mengapa. Kemudian yang kedua, apa bentuk dari naskah lakon tersebut dan berilah alasannya. Ini yang membedakan kita dari pembelajaran kita yang kemarin, harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga adalah apa makna yang terkandung dalam naskah lakon tersebut, silahkan dijelaskan. Nah, fokusnya kembali lagi saya mengingatkan bagaimana cara membuat identifikasi laporan interpretasi naskah lakon. Yang kalian lakukan kemarin dalam laporan yang sudah terkumpul di saya itu masih terlalu dangkal. Maka dalam kelompok ini nanti harapannya kalian bisa lebih memperdalam lagi. Untuk aktivitas atau kegiatan yang kedua, kita mulai masuk ke kegiatan kita atau aktivitas kita yang ketiga, yaitu buatlah eksperimen untuk mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan itu dengan pola. Nah, membuat kalimat pernyataan awal itu satu paragraf. Nanti dalam kelompok silakan kalian buat itu. Kemudian membuat paragraf argumen itu 3 paragraf. Dan yang terakhir menyatakan data atau fakta teks itu 1 paragraf. Ini silahkan kembali lagi dikerjakan di dalam kelompok yang sudah kalian buat tadi. Kegiatan atau aktivitas kita yang keempat adalah, nah, silakan masing-masing kelompok men-sharingkan hasil dari eksperimen dan eksplorasi jawaban kelompok yang telah kalian buat di aktivitas 3 tadi. Kemudian silakan satu siswa itu memilih satu jawaban saja, tetapi perhatikan sistematikanya, ini yang penting, jenisnya, bentuknya, maknanya. Kalian boleh pilih salah satu, tetapi sistematikanya tolong itu diperhatikan. Baik, silakan. Ada yang memulai? Baik, ya, Dio, silakan Dio. Selamat pagi, Pak. Menurut kelompok kami mengenai pokok bahasan matahari
di sebuah jalan kecil karya Arifin Jonur, kami mendapatkan pembelajaran yang baik bagi kami. Kemudian di dalam hasil pembicaraan kelompok kami juga mendapatkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mengenai konflik sosial yang ada di dalam teks drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Yang kedua adalah watak tokoh masing-masing di dalam teks drama. Dan yang ketiga, amanat yang diambil dari percakapan, dari lakuan yang dilakukan tokoh mengenai gambaran cerita dari sebuah teks drama Matahari Sebuah Jalan Kecil. Kami juga banyak belajar mengenai kehidupan, bahwa orang-orang pinggiran mempunyai budaya dan adat masing-masing yang menjadi konkret untuk dilakukan dan untuk dikembangkan di era sekarang. Misalnya yaitu adat mengenai saling bercakap-cakap ketika makan pecel, kemudian saling berinteraksi di dalam keseharian. Itu Pak, berkaitan dengan gambaran mengenai teks drama yang sudah kami bicarakan dalam kelompok. Baik, terima kasih Dio. Ada yang lain lagi, kelompok yang lain lagi? Kelompoknya Damas. Pak Didi, saya Pak, coba Pak, bersama kelompok. Ya, silakan. Jadi yang kami temukan itu naskahnya naskah berjudul Malam Jahanam, karya dari Motingo Boucher. Nah, kalau menurut kelompok kami itu Pak, naskah ini termasuk dalam jenis drama tragedi. Hal ini tuh dikarenakan isi ceritanya itu berkisah tentang kesedihan sebuah keluarga miskin yang berada di pinggir pantai. Itu Pak yang bisa kelompok sampaikan. Terima kasih. Baik, kelompoknya Damas dan kelompoknya. Perlu kalian perdalam lagi tentang kajian sosialnya, budayanya, supaya nanti lebih bisa detail dalam argumen yang kalian buat di dalam laporannya. Baik teman-teman, kita memasuki aktivitas atau kegiatan kita yang terakhir, yaitu silakan tulislah sebuah laporan interpretasi dari naskah secara berkelompok 4-6 siswa. Kemudian kirimkan hasilnya pada guru pengampu melalui kolom classwork di tagihan 2 pada Google Classroom yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran seni teater di kelas 11 bahasa. Maka tadi dari masukan teman, dari yang sudah kalian sharingkan, masukan dari guru, silahkan itu dikaitkan, disimpulkan menjadi laporan yang lebih detail, lebih terperinci lagi. Kemudian tugas ini dikumpulkan 3 hari setelah penugasan ini diberikan. Teman-teman semuanya, kita lihat di sini. Melihat peristiwa dalam naskah lakon teater secara detail dan terperinci itu akan membuat kita semakin sadar akan tujuan hidup kita diciptakan. Ini saya pikir menjadi suatu refleksi yang penting bagi proses kita selama ini. Maka silakan nanti lanjutkan sharing-sharing kalian di dalam kelompok untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dalam dinamika pembelajaran seni teater kali ini. Baik teman-teman, terima kasih atas proses kita yang sudah kita lakukan dari tadi sampai dengan saat ini. Jika ada salah saya, maaf. Tetapi kalau ini menjadi berkat buat kalian, mari kita hidupi hidup kita ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.